Nah, oke teman-teman kami sekalian, di video kali ini kita akan membahas perbaikan touchscreen mesin cuci LG front loading yang mengalami masalah, yaitu sebagian tombol tidak bisa disentuh atau tidak responsif. Kasus seperti ini sebenarnya sudah sering dibahas. Ada yang pakai ganjelan bungkus rokok, ada juga yang dipanaskan pakai hair dryer. Tapi di video ini, saya akan pakai cara yang sedikit lebih teknis dan lebih rapi, yaitu menggunakan aluminium foil, supaya hasilnya lebih stabil dan terlihat profesional. Nah, dalam kasus kali ini kebetulan tombol temp untuk mengatur temperatur air dan tombol spin untuk putaran, yang susah disentuh atau bahkan tidak merespons sama sekali. Ciri-cirinya biasanya seperti ini, tombol temp dan spin tidak bisa disentuh, atau harus ditekan berulang kali. Sementara tombol lain seperti power, add menu, child lock atau start masih normal. Ini menandakan bahwa panel touchscreen masih hidup, tapi ada bagian area sentuh tertentu yang kontaknya sudah melemah. Mari kita bahas dan lakukan perbaikan. Sebelum mulai, pastikan mesin dalam kondisi mati, dan kabel listrik dicabut untuk menghindari risiko sengatan listrik atau kerusakan komponen. Langkah pertama, kita buka cover bagian atas mesin cuci, dengan melepas baut di belakang. Setelah cover terbuka, kita bisa mengakses panel kontrol dan modul touchscreen. Di sini terlihat PCB panel, dan bagian touchscreen yang menempel di bagian depan. Langkah kedua, kita akan melepas panel modul kontrol bagian depan. Perlu diketahui, modul kontrol mesin cuci LG front loading ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian depan berisi touchscreen atau panel sentuh, sedangkan bagian belakang berisi rangkaian power supply dan kontrol utama. Karena masalah yang kita alami ada pada tombol temp dan spin yang berada di panel touchscreen, maka fokus perbaikan kita hanya di bagian depan. Untuk itu, kita lepaskan panel modul kontrol bagian depan terlebih dahulu, agar bisa kita lakukan pengecekan lebih detail dan proses perbaikan secara langsung. Pelepasan dilakukan dengan hati-hati, pastikan semua konektor dilepas dengan benar, supaya tidak merusak fleksibel atau jalur PCBI. Langkah ketiga, kita akan melepas semua skrewu atau baut pengikat modul touchscreen yang berada di bagian belakang panel kontrol. Pastikan semua baut dilepas satu persatu, dan simpan di tempat yang aman agar tidak hilang. Pada tahap ini, lakukan dengan hati-hati karena modul touchscreen yang tidak pernah dibuka terkadang lembab, lengket dan berkarat, jadi jangan ditarik secara paksa. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memisahkan modul touchscreen dari dudukannya, sehingga kita bisa melanjutkan ke tahap pengecekan dan perbaikan pada area tombol temp dan spin. Setelah semua baut pengikat dilepas, kita lanjutkan ke langkah keempat, yaitu memeriksa kondisi layar belakang modul touchscreen. Periksa pada bagian layar belakang, karena terkadang kondisinya kotor, lembab, atau bahkan basah, biasanya akibat air saat membersihkan panel depan mesin cuci. Jika ditemukan kondisi seperti ini, segera bersihkan dan keringkan terlebih dahulu, karena kelembapan pada area ini bisa menyebabkan tombol temp dan spin menjadi tidak responsif. Pastikan permukaan benar-benar kering dan bersih, sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah berikutnya, di sini kalian bisa lihat ada beberapa busa yang berfungsi untuk meneruskan sentuhan dari panel touchscreen ke bagian sensor tombol di PCB. Seiring berjalannya waktu dan karena sering digunakan, busa ini biasanya akan mengkerut, mengecil, atau kempes. Akibatnya, akan muncul gap atau celah antara panel touchscreen dan sensor tombol. Celah inilah yang menyebabkan sentuhan dari panel tidak langsung diteruskan ke bagian sensor, sehingga tombol seperti temp dan spin menjadi susah disentuh atau tidak merespon. Jadi bisa disimpulkan, masalah ini bukan karena sensor rusak, tapi karena jarak kontaknya sudah tidak ideal. Langkah berikutnya, untuk mengatasi celah atau gap yang tadi kita temukan, kita bisa menggunakan aluminium foil. Aluminium foil ini kita potong kecil, seukuran busa, dan secukupnya saja, tidak perlu terlalu tebal. Kemudian aluminium foil ini kita bungkuskan ke bagian busa, tujuannya untuk menambah ketebalan dan tekanan, sehingga sentuhan dari panel touchscreen bisa kembali diteruskan dengan baik ke sensor tombol. Aluminium foil dipilih karena mudah dibentuk, dan pada jenis tertentu memiliki sisi perekat atau lem, jadi cukup kita gulung saja tanpa khawatir terlepas. Pastikan pemasangannya rapi dan presisi, serta tidak menyentuh jalur lain, agar aman saat modul dipasang kembali. Nah, kalian bisa perhatikan bagaimana cara saya memasang aluminium foil ini pada sensor tombolnya, pastikan pas dan tidak longgar, seperti di video ini. Langkah berikutnya, pastikan aluminium foil sudah terpasang dengan benar. Periksa kembali apakah posisi aluminium foil tepat di atas busa, tidak miring, tidak terlalu tebal,
dan tidak bergeser dari titik tombol temp dan spin. Pastikan juga aluminium foil tidak menyentuh jalur lain atau komponen di sekitarnya, untuk menghindari risiko short atau gangguan saat mesin dinyalakan. Jika semua sudah dipastikan rapi dan aman, barulah kita bisa lanjut ke langkah pengujian dan pengetesan fungsi touchscreen. Dan setelah kita tambahkan aluminium foil, seperti ini hasilnya. Touch pada bagian temp dan spin kembali normal. Like jika kalian suka video ini, share jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Selamat mencoba dan semoga sukses.